Puji Tuhan, Shalom, selamat bertemu kembali dalam ibadah tengah minggu walaupun hanya melalui khotbah online saja. Tapi saya percaya bagi yang mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan ini Tuhan akan berkati dan Tuhan akan memberikan kasih dan pemeliharaan ketika kita dengan setia mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, terlebih dahulu kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, hati kami penuh rasa syukur kepada Tuhan karena begitu baik Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan selalu menyertai kami. Dan kalau kami ada sampai hari ini, semata-mata semua karena kasih sayang Tuhan selalu ada dalam setiap langkah kehidupan kami. Jemaat dan para pendengar yang akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, urapilah setiap telinga dan hati kami untuk kami diisi oleh firman Tuhan. Supaya firman Tuhan tidak akan pergi dengan sia-sia, tapi membawa berkat ketika kami mendengar dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, renungan firman Tuhan pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan tema khotbah pada hari Minggu yang lalu. Tema khotbah manunggal. Dalam kamus, manunggal itu menjadi satu dalam sikap dan tingkah laku. Bercampur padu, tidak terpisahkan. Pada hari Minggu saya sudah gambarkan manunggal itu adalah bagaimana kita membuat sebuah minuman jus dari buah-buah. Dan buah-buah itu digiling, di blender, menjadi halus dan menjadi satu minuman yang segar. Itu namanya manunggal, menjadi satu. Kalau buah dipotong-potong, ya masih kita lihat masih terpisah satu dengan yang lain, sekalipun dalam satu wadah. Tapi manunggal yang diinginkan Tuhan adalah menjadi satu dengan Tuhan, menjadi satu dengan sesama umat manusia, menjadi satu orang percaya akan kekuatan Tuhan, menjadi satu iman. Karena ketika kita menjadi satu di dalam iman, satu percaya akan Tuhan Yesus, maka kita menjadi anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Anak-anak Tuhan yang dibanggakan oleh Tuhan. Saya sudah membahas dari ayat 1 Korintus pasal 6 ayat 17. Pada pada hari Minggu saya membaca atau kita membaca, dikatakan tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jadi memang dikatakan kalau kita memanunggal dengan Tuhan, menjadi satu dengan Tuhan, harus kita mengikatkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan ada satupun yang terpisah, baik tubuh, jiwa, dan roh kita. Jadi roh kemana, pikiran kemana, hati kemana, tubuh kemana. Jadi seluruh hidup kita, roh kita, jiwa kita, kita satukan dengan Tuhan. Itu arti manunggal. Dan orang yang manunggal atau menyatu dengan Tuhan, pasti merasakan sesuatu yang luar biasa yang dari Tuhan. Pasti merasakan kebenaran-kebenaran Allah yang membentuk dia, memproses dia menjadi orang-orang yang taat akan firman Tuhan.
Menjadi satu dengan Allah dibutuhkan hati yang serius untuk mencapainya. Dibutuhkan hati kita, ya. Dibutuhkan roh kita dan tubuh kita ini mau menyatu dengan Tuhan. Butuh serius, saudara. Kalau kita main-main, tentu kita tidak sedang menyatu dengan Tuhan. Kita sedang mengaduk hidup kita ini dengan hal-hal yang lain. Kita sedang mencampuri hidup kita dengan perkara-perkara duniawi kalau kita tidak serius. Alkitab mengatakan kita harus membuang segala sesuatu yang memisahkan kita dengan Allah. Kita harus buang hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Ya, keinginan daging, ya. Pesta pora, berfoya-foya, mengikuti keinginan-keinginan dunia. Kita harus pisahkan semua itu dari hidup kita kalau kita mau manunggal dengan Tuhan. Karena dalam Yakobus pasal 1 ayat 21 katakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Di sini dikatakan buanglah segala sesuatu yang kotor, kejahatan yang begitu banyak. Saudara, seperti apa kejahatan begitu banyak dalam diri kita? Ada begitu banyak yang mau menjegal kita, ya. Ada begitu banyak mau meruntuhkan perjalanan keimanan kita. Dosa dan perbuatan keji, ya. Alkitab mengatakan buang semua itu. Yang memisahkan kita dengan Tuhan, Alkitab mengatakan adalah dosa kita. Itu kita harus buang. Karena itu adalah kejahatan. Lalu dikatakan terima itu firman. Terima itu perkataan Allah yang berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Tidak ada nama lain di dalam dunia ini yang bisa menyelamatkan kita. Tidak ada kuasa lain yang dapat menyelamatkan kita selain kita harus percaya akan kuasa Tuhan Yesus. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 katakan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Ini terkadang menjadi sebuah kebiasaan kepada manusia. Menjadi kebiasaan manusia tanpa sadar. Itu dia tanam, dia simpan. Bahkan menjadi perilaku manusia saat-saat ini. Padahal Alkitab mengatakan sebagai orang percaya kita harus membuang semua hal-hal yang memisahkan kita dengan Tuhan. Dua ayat ini menunjukkan bahwa Allah mau kita tidak ada cacat dalam roh dan dalam jiwa kita. Juga dalam tubuh kita. Allah tidak mau kita cacat di mata Tuhan. Dia menciptakan kita dengan sempurna adanya. Tidak ada cacat. Sebab itu, mari perbaikilah keadaan kita kalau kita mau manunggal dengan Tuhan. Perbaiki sikap hati kita. Kita harus lebih banyak tunduk kepada Tuhan daripada tunduk kepada dunia. Kita harus lebih tunduk kepada kekuatan Tuhan daripada tunduk kepada kekuatan dunia. Dunia akan binasa, akan hancur. Tapi kita sebagai orang yang percaya, janji Tuhan bahwa Dia akan menyelamatkan kita,
membawa kita ke tempat di mana Dia berada. Itu namanya menunggal dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Di dunia ini hanya sementara. Apa yang kita miliki, apa yang kita pegang, itu hanya sementara. Memang berkat Tuhan, kekayaan itu adalah pemberian Tuhan. Tapi jangan kita terlena, ya. Jangan kita lengah dengan kekayaan itu. Pergunakanlah, manfaatkanlah kekayaan itu. Dan apa yang Tuhan berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya untuk memuliakan Tuhan. Tuhan tidak pernah melarang kita menjadi orang yang kaya, orang yang terpandang, punya kedudukan. Tapi mari tunduk kepada Dia, bawa kepada Dia untuk benar-benar kita hidup di dalam menyatu dengan Tuhan. Kita harus berpaut dan berpegang teguh pada instruksi Allah atau perintah Allah. Untuk menyatu dengan Tuhan, kita berpegang kepada perintah Tuhan. Apa yang diinstruksikan Allah, perintahkan Allah kepada kita, kita harus kerjakan. Ada begitu banyak perintah-perintah Allah dalam Alkitab untuk kita harus taati supaya kita diberkati di bumi juga di surga. Dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 61, dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya, dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, hendak kamu berpaut kepada Tuhan. Itu sebuah perintah. Kalau berpaut kepada Tuhan, itu harus juga ada ketundukan hati kita. Kita tunduk kepada otoritas Allah yang mengatur setiap langkah-langkah hidup kita. Jangan biarkan iblis menyelip, merasuk hati dan pikiran kita sehingga kita melawan Allah dan kita tidak menyatu lagi dengan perintah Tuhan. Jangan. Terkadang muncul amarah dalam pikiran, dalam hati kita dan pikiran kita. Dan amarah itu berlarut-larut. Kita tidak mau membebaskan jiwa kita dari amarah, kebencian, dan lain-lain sebagainya. Saudara, memang hidup di dalam dunia ini, dalam kemanusiaan ini, kemarahan itu paling sering terjadi. Dan setiap waktu bisa terjadi dalam hidup kita. Tapi Alkitab mengatakan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan. Artinya kita minta kepada Tuhan mengubah keadaan. Supaya kita dikuatkan, dihiburkan, diberi jalan keluar dari setiap hal-hal yang membuat kita marah. Orang bilang wajar. Sebatas mana kewajaran kita? Alkitab mengatakan bahwa kalau engkau marah, jangan sampai matahari terbenam. Dengan kata lain, jangan ada kepahitan dalam hatimu. Jangan ada hal-hal yang membuat engkau dendam dan dendam terus. Sampai engkau mati, dendam terus. Nggak bisa, saudara. Itu bukan anak Allah. Itu bukan murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus harus mengampuni, memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Murid Tuhan Yesus adalah mendoakan orang-orang yang bersalah kepada kita. Itu arti menunggal dengan Tuhan. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, Allah cemburu ketika kita berpaut kepada perkara-perkara duniawi. Dan Allah bisa marah. Ingat saudara, kita diciptakan oleh Tuhan. Kita ada di dalam dunia ini. Kita diciptakan oleh Tuhan.
dan sempurna adanya. Tapi kita dirusakkan oleh keinginan-keinginan kita yang berlebihan. Keinginan-keinginan yang merusak tatanan kehidupan iman kita kepada Tuhan. Kita perlu bertobat di sini. Minta Tuhan melunakkan hati kita, pikiran kita, supaya kita tidak terbawa terus dengan situasi yang mengancam dan membuat kita jadi tidak lagi teratur dalam cara berpikir, tidak lagi tenang. Saudara, perlu tahu bahwa menjalankan ketetapan Tuhan atau Sang Komandan kita, Yesus Kristus, itu juga perlu dengan kesabaran. Perlu dengan ketekunan untuk menjalankan perintah Tuhan. Tekun, saudara. Kalau saudara tidak tekun, kita akan dikatakan orang-orang yang munafik. Suka tampil, melayani, ya, baik di tengah-tengah kalangan masyarakat, tetangga kita kelihatan lembut. Tapi kalau hati kita penuh dengan kemarahan, penuh dengan ketidaktaatan kepada perintah firman Tuhan, Alkitab mengatakan kita adalah orang-orang yang munafik. Alkitab juga mengajarkan dimanapun kita pergi dan berada, mari kita hidup bersama. Hidup bersama itu hidup rukun dan damai dalam Kristus. Sekalipun orang yang mungkin ada di sekitar kita sangat menjengkelkan kita, tapi Tuhan mengajarkan kita harus sabar dalam menghadapi orang-orang yang menjengkelkan kita. Memang Tuhan melatih mungkin kita dengan orang-orang yang ada. Tuhan mendidik kita dengan mungkin situasi yang kita hadapi. Karena Tuhan mau kita memperhatikan situasi dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan mau kita belajar melayani orang lain. Dalam Filipi pasal 2 ayat 4 dan 5 dikatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini saudara, jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Artinya hidup bersama, sama di dalam Tuhan. Dan Alkitab mengatakan terutama saudara seiman. Saudara seiman, kita satu gereja, kita satu keluarga di dalam Tuhan. Penting kita saling memperhatikan. Saudara mungkin punya berkat lebih, perhatikanlah mereka yang dalam kekurangan. Kalau mungkin belum punya, doakanlah mereka supaya diberkati oleh Tuhan. Ini namanya hidup bersama. Lalu yang mungkin membutuhkan dukungan, doakan mereka-mereka yang diberkati Tuhan supaya lebih diberkati Tuhan. Saling mendoakan. Jangan saling mengharapkan, tapi saling mendoakan. Kalau berharap kepada manusia, kita akan kecewa. Jadi jangan saling mengharapkan kepada manusia, tapi berdoa, saling mendoakan satu dengan yang lain, supaya kita mampu dapat memberkati satu dengan yang lain. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan. Jadi pikiran dan perasaan ini harus ditaruh, ditempatkan dalam hidup bersama. Karena Yesus Kristus mengajarkan itu kepada kita. Harus membangun satu sinergi, kesatuan untuk saling hidup bersama dalam menyatukan diri dengan Allah. Bersinergi. Ya. Dalam pelayanan pun sama, saudara. Kita tidak mungkin melayani sendiri-sendiri. Si A ke sana, si B ke sini. Si A menurut dia begini, sudah. Yang si B juga menurut begini. Tidak akan pernah jadi baik di dalam
bekerja dan melayani. Kalau kita terpisahkan satu dengan yang lain, harus membangun satu sinergi dalam kebersamaan hidup. Dan kita akan melihat penyatuan kita atau manunggal kita dengan Tuhan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, 2 ayat yang di bawah ini saya akan baca. Kita akan melihat gimana bukti bahwa kerinduan hati Tuhan agar semua orang menjadi satu dengan Bapa kita di surga, manunggal dengan Tuhan. Yesus sendiri punya hati, punya kerinduan, berdoa supaya kita menyatu dengan Tuhan. Yohanes pasal 17 ayat 21. Yesus berkata supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Doa Yesus. Dia mencontohkan bahwa Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus. Di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Ini harapan Yesus. Setiap orang yang mau percaya kepada Kristus ada di dalam Allah. Lalu selanjutnya supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara, kehadiran Kristus di dalam dunia ini untuk menyatukan kita dengan Bapa kita di surga, Allah kita. Kalau kita percaya dan menyatu kepada Kristus, sudah pasti kita sudah menyatu dengan Bapa di surga. Sebab itu kalau kita terpisah, tidak percaya, tidak taat akan perintah Yesus, berarti kita masih terpisah dengan Allah. Yohanes 17 ayat 23, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, menyatu dengan Tuhan sangat perlu iman yang kuat. Menyatu, manunggal dengan Tuhan sangat perlu kesetiaan yang luar biasa. Menyatu dengan Tuhan sangat perlu melakukan firman itu dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar omongan saja, tapi dilakukan dengan keseriusan. Inilah penyatuan yang sempurna, yang kekal dan abadi yang Allah inginkan. Dan di atas dalam Kolose 3 ayat 14 dan dikatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Pakailah kasih yang diajarkan Yesus supaya kita dapat menyatu dengan Allah, dengan sesama kita. Pakailah kasih, karena kasih itu adalah sebuah pengikat yang sempurna adanya, yang baik adanya. Walaupun dunia memandang itu remeh, tapi kita diajarkan oleh Tuhan mengasihi Allah, mengasihi sesama kita manusia. Tuhan memberkati, manunggal dengan Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat kebenaran firman-Mu. Jemaat dan para pendengar firman Tuhan pada kesempatan ini, kami percaya diberkati Tuhan, dijaga, dipelihara. Firman Tuhan tumbuhkanlah dalam hati kami semua, supaya kami menjadi orang-orang yang taat dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, berkatilah jemaat-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan jamah, yang susah, yang bimbang, yang khawatir, Tuhan berikan jalan keluar, karena Engkau adalah sempurna adanya. Engkau juga akan menyempurnakan setiap umat-umat Tuhan dan jemaat yang ada. Dan berkatilah hidup mereka dalam setiap usaha pekerjaan mereka. Dan apapun yang mereka sudah persembahkan kepada Tuhan, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih, kami percaya firman-Mu tidak akan pernah pergi sia-sia, tapi membawa berkat-berkat dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu di lain waktu. Haleluya.